Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Jawas, saya dari Fakultas Teknik Prodi Elektro. Ingin bertanya kepada salah satu mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, apakah dia sudah menanamkan nilai-nilai Pancasila atau belum? Cekidot. Kali ini saya bersama salah satu mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, yaitu Mbak. Kemarin. Ya, kali ini saya bersama, namanya Mbak siapa? Aku Jenny dari Fakultas Teknik Industri. Udah lulus belum? Udah semester 7. Bentar lagi dong. Di sini saya akan menanyakan apakah menurut pendapat Mbak tentang Pancasila? Oke. Pancasila itu kan sebagai ideologi dari bangsa Indonesia ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti hal-hal yang ada di Pancasila itu, seperti ketuhanan Maha Esa, kita saling menghormati satu sama lain antara umat beragama gitu. Jadi nggak ada kayak berantem misalnya antara umat Kristen atau umat Muslim. Jadi saling toleransi aja. Oke. Bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai Pancasila di masa sekarang ini, masa COVID ini? Masa pandemi COVID ini kan sangat berat ya bagi negara Indonesia gitu. Iya. Kalau dari sila pertama sih tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu kayak tidak terlepas dari COVID ini memang udah sebagai takdir Tuhan untuk negara Indonesia dan juga negara-negara lain yang terkena musibah. Kita sebagai umat beragama sebenarnya tidak baik kalau berkeluh kesah kayak gitu. Lebih baik mencari jalan keluar dan lebih usaha lagi, juga menjaga kesehatan aja supaya nggak terkena virus pandemi COVID ini. Apakah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tertanam di diri Mbak? Kalau saya sih sudah pasti ya. Kalau tentang ketuhanan Maha Esa ya udah natural aja gitu, udah saya lakuin. Kayak misalnya yang tadi yang dari awal saya bilang, nggak ngusik antara keberadaan agama satu sama lain. Kayak misalnya saya ganggu agama Buddha lagi ibadah atau ikut Kristen lagi ibadah. Jadi saya juga punya teman orang Buddha gitu, waktu saya sholat dia juga nungguin saya sholat, waktu dia ibadah juga saya nganterin gitu. Jadi sama-sama toleransi aja. Kalau satu ayat satu ya, Iya. kayak yang pertama itu Yang pertama, kan banyak nih nilai-nilai Pancasila yang harus diperhatikan. ya. Lalu menurut Mbak, yang melanggar nilai-nilai Pancasila itu seperti apa? Menurut saya melanggar Pancasila itu kayak gimana ya? Kayak misalnya yang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Nah itu tuh kayak pemerintahnya juga belum tentu adil gitu sama semua masyarakatnya. Padahal mereka juga yang bikin Pancasila, tapi mereka juga nggak adil. Misalnya kayak yang kayak punya salah dia lebih gampang keluar penjara. Iya kan, lebih gampang keluar penjara. Terus yang kayak orang-orang nggak punya, dia maling sendal aja disuruh penjara 5 tahun. Itu sama kayak nggak adil banget deh. Jadi kayak nggak ada keadilan sosial kalau menurut saya. Tapi kalau untuk masyarakatnya, untuk keadilan sosial banyak sih nerapin, tapi untuk keadilan sosial di bagian pemerintahnya tuh kayaknya masih kurang. Tapi mungkin udah cukup baik keadilan sosial di Indonesia. Berarti sila kelima itu masih belum bisa diterapkan. Masih belum bisa, tapi udah cukup baik. Mungkin itu saja pertanyaan itu saya saja. pada Mbak Jenny dari Fakultas Teknik Industri. Iya, Teknik Industri. Terima kasih untuk meluangkan waktunya, ya Mbak. Ya, sama-sama. Saya lanjut pergi dulu ya, mau main sama teman. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak. Iya. Ya, dadah. Ya, kali ini saya bersama narasumber kedua, yaitu Bang Adrian. Bang, gue mau nanya nih, pendapat Abang tentang Pancasila itu seperti apa ya Bang? Menurut saya itu Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia yang membentuk sebuah konstitusi dan sukses kejar yang diikuti dengan diakui banyak negara. Bagaimana sih cara Abang menanamkan nilai Pancasila di masa sekarang ini? Menanamkan Pancasila di masa sekarang, menurut saya dari sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya.
kita itu harus saling menghormati sama agama dan agama lain. Karena menurut saya di masa-masa sekarang itu masa-masa kritis, di mana politik dan agama itu sama-sama bermasalah. Jadi menurut saya kita harus banyak-banyak bertoleransi untuk agama lain, dan kita juga harus saling mencari kebenarannya agar adanya perdamaian di masa-masa pandemi ini. Apakah dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tertanam di diri abang nggak? Jadi menurut saya itu sila kelima nggak ada di hidup saya. Oh, kenapa tuh bisa nggak ada, Bang? Alasan saya nggak ada karena saya belum pernah menemukan yang namanya keadilan di hidup saya. Saya nggak tahu ya untuk orang-orang di luar sana gitu, apakah mereka udah menemukan keadilan atau tidak, tapi menurut saya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak ada menurut saya. Oke, makasih ya Bang buat waktunya nih, udah nanya dan jawab pertanyaan-pertanyaan dari gua. Iya. Oke, sekarang saya bersama narasumber ketiga, yaitu yang bernama Mas Indra. Mas Indra. Ya. Mas Indra kalau boleh tahu umurnya berapa ya? Saya umur 19, jalan 20. Kalau sudah kerja di mana? Sekarang saya sih lagi kerja di daerah Paku. Ada pabrik baru di sana. Di sini saya akan menanyakan kepada Mas Indra beberapa hal tentang nilai-nilai Pancasila. Bisa? Bisa. Jadi gini Mas, menurut Mas tuh pendapat Mas tentang Pancasila itu seperti apa ya? Pendapat saya tentang Pancasila. Menurut saya sih Pancasila itu adalah suatu norma kemanusiaan dan pedoman untuk rakyat-rakyat yang ada di sebuah negara gitu. Contohnya seperti di negara kita di Indonesia. Itu sebagai pedoman ya untuk bimbingan hidup kita lah gitu, agar kita bersatu. Terus untuk pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai Pancasila di masa Covid ini seperti apa? Nilai-nilai di masa Covid pandemi sekarang. Iya, nilai-nilai Pancasila. Kalau menurut saya itu nilai-nilai Covid di masa-masa sekarang itu tertanam, tapi nggak terlalu tertanam. Karena apa? Di sila nomor 5 itu ada tercantum keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang benar, keadilan sosial memang ada. Tapi di kondisi sekarang Covid itu ada tragedi. Saya baru nonton TV sih kemarin, soalnya ada berita gitu kan tentang Covid-19, bantuan sosial itu ada yang korupsi, ada yang terkena OTT Kemensos. Ya seperti itulah menurut saya. Jadi ya menurut saya nggak kurang gitu nilai Pancasila yang di nomor 5 ini, tapi menurut saya di sila lain tuh ada. Jadi itu tuh bagaimana sih cara menanamkan ini, cara nilai-nilai Pancasila itu? Cara menanamkannya, Iya, cara menanamkan. untuk cara menanamkannya itu ya sebenarnya gampang, bisa gitu. Tergantung dari si orang dan rakyat-rakyatnya sih yang ada di Indonesia, tergantung. Kalau kita ingin menanamkan sebuah Pancasila yang ada di diri kita gitu, di negara Indonesia ini, itu ya sebenarnya tinggal terapkan aja prinsip Bhinneka Tunggal Ika ini gitu di hati kita masing-masing. Karena apa? Bhinneka Tunggal Ika itu adalah sebuah persatuan rakyat yang benar-benar itu menyatu. Karena banyak budaya, banyak adat, banyak agama, ya bermacam-macam lah gitu di Indonesia. Kepulauannya juga banyak banget kan. Nah itu kan mereka bersatu karena sebuah Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya cara menanamkannya itu cukup untuk Bhinneka Tunggal Ika aja gitu, tertanam di hati kita masing-masing. Baik. Jadi apakah dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab tertanam di Mas? Sila kedua yang mana tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan yang adil dan beradab. tertanam di diri Mas. Ya menurut saya pribadi sih tertanam, tapi saya juga masih ngerasa kurang karena kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau untuk adil ya mungkin saya sedikit lah gitu ke orang-orang terdekat saya, ya contohnya seperti
keluarga, teman, sahabat, saudara. Ya saya cukuplah rasa adil menurut saya sendiri, tapi menurut pandangan mereka saya nggak tahu rasa adil. Tapi kalau untuk beradab, insya Allah sih saya beradab sama orang lain, termasuk sama mas saya juga. Baik. Jadi iya Mas ya, banyak nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan. Lalu menurut Mas, yang melanggar nilai-nilai Pancasila itu seperti apa ya? Yang melanggar. Iya, contohnya. Dan contohnya itu seperti apa ya? Dan contohnya, kalau menurut saya itu ada di sila pertama. Iya. Sila pertama kan bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan. Berarti itu di setiap negara harus ada yang namanya Tuhan. Tuhan, kitab, ya, agama, kepercayaan masing-masing. Iya. Maksud saya tuh seharusnya rakyat di satu negara itu dia bisa benar-benar mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan ke kita gitu. Apa yang Tuhan berikan, kenikmatan yang diberikan ke kita tuh harusnya mereka bisa mempraktekkannya gitu. Baik. Contohnya tuh seperti sekarang banyak nih ya, ini hanya ilustrasi aja, contoh sih ya. Iya. Ada manusia gitu bikin sebuah perjanjian di atas Al-Quran, agama Islam. Dia bikin perjanjian di atas Al-Quran, Yap. tapi yang dia janjikan itu di atas Al-Quran tetap melanggar, tetap dia langgar. Nah itu ketuhanan yang Maha Esanya di mana kalau menurut saya? Seperti itu. Baik, kalau begitu terima kasih buat Mas Indra udah ngeluangin waktunya. Iya, sama-sama Mas. Kita ya. Sama-sama. Iya, ya. Sukses terus Mas. Yo, Yo. sip. Jadi itu saja dari narasumber ketiga. Sebelumnya makasih. Jadi itu menurut beberapa narasumber dari arti dan nilai-nilai Pancasila. Jadi kesimpulannya itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dianggap memiliki nilai kehidupan paling baik. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan utama yang mendasari keempat sila lainnya.